malam. Salam hebat luar biasa. Salam Oke. hebat luar biasa. Terima kasih Pak Marlon. Baik, senang sekali pada malam hari ini saya kembali bisa hadir di dalam acara webinar Komunitas Yes. Dan tentunya selama sebulan ke depan saya akan bicara satu kalimat dan tidak pernah akan berubah, yaitu Turki, Turki, dan Turki. Nah, kenapa saya selalu bilang Turki? Jadi gini, Bapak Ibu, saya akan cerita sedikit tentang ilmu otak ya, ilmu otak. Jadi ilmu otak itu seperti ini. Ilmu otak itu seperti ini, supaya Anda semua itu paham ya, bahwa otak kita itu seperti kayak sebuah software komputer. Ya, jadi software itu kan semua tergantung dari apa input, apa yang masuk, dan outputnya itu tergantung dari apa yang dimasukkan. Nah, jadi otak kita itu sejak kecil kita itu sudah selalu banyak sekali mendapatkan pengajaran-pengajaran kata-kata seperti ini. Kamu itu mimpi jangan tinggi-tinggi, ya. Kamu jadi orang itu yang penting hidup mengalir saja. Yang penting kalau misalkan setelah kamu lulus kuliah, moga-moga dapat kerja. Ya, kata-kata seperti itu tuh seolah-olah sudah diprogram sejak kita kecil. Dan kita nggak pernah mendapatkan satu program otak yang mana otak kita itu mendapatkan kata-kata seperti ini. Setelah tamat kuliah, ciptakan lapangan kerja. Setelah tamat sekolah, bukan cari kerja, tapi menciptakan banyak reseller. Setelah tamat kuliah 2-3 tahun bisa jalan-jalan ke luar negeri. Hampir nggak pernah. Kenapa? Karena gurunya sendiri juga nggak pernah ke luar negeri. Nah, jadi sebetulnya sekolah itu sudah secara nggak langsung menciptakan input untuk menciptakan kita menjadi orang miskin berikutnya. Nah, Anda bisa bayangkan apalagi sekolah negeri. Saya bukan menghina sekolah negeri ya, tapi sekolah negeri kita itu taraf gurunya itu juga sangat berbeda dengan sekolah swasta. Sekolah swasta masih agak mending karena uang sekolahnya lebih mahal. Tapi sekolah negeri grade-nya lebih rendah. Kenapa? Karena disubsidi oleh pemerintah. Sekolahnya gratis, uang sekolahnya gratis, bukunya aja yang bayar. Nah, kalau Anda sudah gratis, negara yang subsidi, bagaimana Anda mau menciptakan sebuah output yang bagus kalau inputnya saja sendiri seperti itu? Nah, oleh sebab itu, sejak kecil, belum lagi sampai di rumah. Di rumah kita dengan berbagai macam keluarga di Indonesia. Anda tahu keluarga di Indonesia itu mayoritas apa? Petani, nelayan, kemudian karyawan, atau pedagang kecil. Nah, akhirnya, karena kita itu menjadi seseorang yang, kalau boleh saya katakan, kita itu nyaris tidak pernah dibesarkan dengan pengajaran-pengajaran pendidikan yang benar. Nah, ketika kita hari ini ditawarkan, siapa mau ke luar negeri? Anda langsung otaknya nggak nyambung, karena softwarenya nggak ada. Siapa di sini yang pengen 100 juta satu bulan? Boro-boro 100 juta satu bulan. Bisa dapat gaji UMR aja udah alhamdulillah. Sekarang Anda lihat, buruh lagi demo. Anda lihat kalau buruh lagi demo tuh jumlahnya berapa? Ratusan ribu orang, gila nggak? Karena otaknya diprogram semuanya itu hanya bagaimana cuman mencetak gaji, mendapatkan gaji, that's it. Jadi ketika Anda diajak untuk berani berjualan, berani berdagang, berani menjual barang, berani ditolak, di softwarenya itu nggak ada. Ketika di softwarenya itu nggak ada, bagaimana Anda itu bisa menciptakan sebuah program yang jauh lebih baik? Nah, oleh sebab itu, saya melihat inilah sebuah challenge yang paling besar di Indonesia. Nah, saya kan menciptakan channel Success Before 30 dengan satu tujuan. Bagaimana mencetak 1% penduduk Indonesia itu menjadi pengusaha. Dan saya tahu menjadi pengusaha, sekolah kita tidak ada satupun yang mencetak orang jadi pengusaha. Nggak ada. Sekolah kita itu cuma mencetakkan orang menjadi profesi. Ya, contohnya, profesinya jadi guru. Atau profesinya menjadi seorang dokter. Ya, itu perlu profesi, itu perlu sekolah, perlu. Atau profesinya menjadi arsitektur. Atau profesinya harus lulus sarjana hukum kemudian jadi notaris, ya, atau profesinya menjadi seorang lawyer. Nah, itu profesi, atau menjadi seorang arsitektur. Terus ada nggak Pak profesi jadi miliarder? Nggak ada, karena gurunya sendiri bukan miliarder. Gimana orang yang belum jadi miliarder mau ngajarin orang jadi miliarder gitu? Nah, oleh sebab itu saya pada malam hari ini berani mengajak Anda semua dengan beberapa murid saya, seperti kayak tadi Pak Jeffrey Tombokan. Anda lihat, Pak Jeffrey itu
sekitar 10 sampai 14 tahun yang lalu, beliau itu sama seperti Anda semua, seorang sarjana yang cuma bercita-cita pengen jadi pramugara, ya kan? Atau ya seperti anak muda pada umumnya, tapi siapa sangka masuk di dalam usaha ini. Dan bulan lalu beliau berhasil memberi sebuah rumah yang berbentuk villa di kota kecil di Tomohon, di Sulawesi Utara. Wah, istimewa. Mungkin bisa jadi itu salah satu rumah yang paling cantik di kota Tomohon. Dan saya yakin itu usia berapa beliau dapatkan dari nol. Usia beliau bisa capai dalam usia yang 30 lebih saja. Nah, sekarang saya tanya, apakah beliau ada diajarkan cara menjadi seorang miliarder, cara memiliki villa sebelum usia 30 tahun, cara memiliki rumah sebelum usia 30 tahun? Nggak pernah ada. Saya berani jamin deh, ya nggak pernah ada. Jadi saya yakin apa yang disampaikan di sekolah kita selama ini, apa yang diajarkan oleh lingkungan kita selama ini, secara nggak langsung cuma menciptakan orang miskin berikutnya. Ditambah lagi kita lihat di Indonesia, hampir semua televisi, hampir semua kolom gosip, semua artis-artis top, itu tidak pernah, mereka cuma pamer kekayaan, tapi mereka tidak pernah mengajarkan cara mendapatkan kekayaan. Ya, Anda cuma dijadikan bahan konsumsinya aja. Anda cuma dijadikan komoditinya untuk nonton mereka setiap hari, iya kan? Supaya ngefans sama mereka dan pakai produk mereka. Apa mereka dapat endorse apa, Anda pakai produk. Tapi Anda tidak pernah diajarkan how to. How to itu cara untuk bagaimana sukses kayak mereka, ya kan? Oke, orang berpikir enak ya jadi artis, ya udah silakan Anda jadi artis. Tapi berapa banyak orang yang melamar jadi artis, ujung-ujungnya berakhir dengan nggak ada yang sukses. Nggak usah jauh-jauh lah, bangun channel YouTube aja, mau dapat 10.000 subscriber aja nggak gampang kan? Nah, sama. Jadi oleh sebab itu, hanya channel Success Before 30 yang konsisten mengajarkan how to, cara untuk Anda mendapatkan kesuksesan sebelum usia 30 tahun. Konten kami memang konten yang nggak mungkin rame, seperti artis yang ngeprank lah, artis yang pamer kemewahan lah, artis yang pamer kehidupannya sehari. Pasti nggak mungkin serame mereka. Karena apa? Karena konten kami konten edukasi. Dan semua orang itu kadang-kadang nggak suka diedukasi, sukanya dihibur. Makanya otaknya orang Indonesia itu otak hiburan semua. Iya kan? Nggak ada yang otak edukasi, kadang nggak nyampe. Nah, oleh sebab itu saya berusaha untuk menerjemahkan segampang mungkin, sesederhana mungkin, termasuk cara yang termudah menuju ke Turki. Nah, malam hari ini kita dengan beberapa murid itu konsisten mengedukasi supaya kita nggak mungkin mengganti software Anda, tapi yang benar adalah kita harus memberikan banyak input supaya output Anda itu benar. Itu pun kadang-kadang output Anda keluarnya dengan ragu-ragu, mana bisa saya ke Turki, mana bisa saya sukses sebelum 30, mana bisa saya punya rumah, mana bisa saya punya mobil, iya kan, mana bisa saya, semua otaknya seperti itu. Kenapa? Otak Anda sudah error. Otak Anda ini semuanya adalah yang berlawanan dengan apa yang diedukasi sama pemerintah saat ini. Nah, oleh sebab itu, pada malam hari ini, saya dengan senang hati mengajarkan kepada Anda, bersama banyak murid-murid saya yang sudah banyak menjadi miliarder sebelum usia 30 tahun. Rata-rata murid saya, Anda tahu pembicara kita tadi yang pertama, Bapak Kres Francisco, beliau seorang sarjana S2, beliau seorang bankers, ya, seorang kalau orang rata-rata, waduh bisa kerja di bank keren amat, beliau malah meninggalkan jabatannya sebagai seorang bankers, keluar, malah beliau meninggalkan usahanya, meninggalkan pekerjaannya dan full time menjadi reseller KG Indonesia. Anda lihat Pak Jeffrey Tompokan tadi, beliau seorang pria mau menjadi pramugara, tapi beliau meninggalkan pekerjaannya semua dan beliau mau full time diusahain. Dan sekarang mereka bisa keliling dunia bersama dengan kami. Nah, pertanyaan saya sekarang satu, apakah kalian adalah calon sukses before 30 berikutnya? Kalau kalian mau jadi calon sukses, saya cuma pesan satu, it's all about mindset, right? So, katakan sama-sama saya, it's all about mindset. Jadi mindsetnya ini, itu adalah software yang tadi saya ceritakan. Bagaimana Anda hari ini mau mengubah nasib kalau softwarenya masih software yang Anda pelihara dari sekolah, dari kecil, dari lingkungan Anda selama ini? Impossible. Anda lihat berapa banyak ya murid-murid kita ini ya, semuanya itu berlatar belakang orang tuanya aja naik pesawat aja nggak pernah. Ya, naik pesawat aja nggak pernah. Tetapi berkat bisnis KK, ya, itu mereka tuh bisa ngajak orang tuanya ke luar negeri. Seumur hidup baru bisa pertama kali bikin paspor. Ayo, saya mau tanya di sini,
Kalau minggu lalu saya tanya siapa yang belum pernah naik pesawat, ya kan, banyak banget. Nah, sekarang saya pertanyaannya simple. Saya nggak mau nanya siapa yang pernah naik pesawat. Siapa yang belum pernah ke Jakarta? Angkat tangan. Tuh, simple kan? Saya tanya, kecuali orang Jakarta ya, siapa yang belum pernah menginjakkan kaki di kota ibu kota Jakarta? Ayo coba tulis di kolom komen. Ayo, saya tunggu ketikannya. Siapa yang belum pernah ke ibu kota Jakarta? Nah, tuh Anda lihat. Banyak banget orang yang belum pernah ke ibu kota Jakarta. Iya kan? Ke Jakarta aja belum pernah, apalagi ke Singapura. Ke Singapura aja belum pernah, apalagi mau ke Turki. Nah, nanti bulan Maret kita mau ke Jakarta, ke Singapura mungkin kalau naik Singapore Airlines, kalau enggak kita naik Emirates itu dari Jakarta langsung ke Dubai. Dubai baru ke Turki. Gila nggak? Ya kan? Jadi sebelum ke Turki kita ke Dubai dulu. Anda dalam bisnis ini, Anda benar-benar bisa mengubah nasib. Jadi gini ya, Pak, caranya gimana ke Turki? Caranya silakan kontak mentor kalian. Tapi sebelum kalian kontak mentor kalian, saya mau tekankan satu kalimat dulu pada webinar malam hari ini. Anda tidak perlu ya mikir jauh. Maksudnya mikir jauh itu gini, Pak, otak kecil saya, Pak, otak kiri saya, ini terutama orang otak kiri ya, otak kiri itu berpikir gini, mana mungkin saya ke Turki, Pak? Terus saya mau jual produknya kemana? Ya kan, saya mau jual 18 paket itu kemana? Saya mau jual 36 paket itu kemana? Teman-teman saya juga nggak punya uang. Saya mau jual KK Lifers itu kemana? Saya mau jual pembalut nates itu kemana? Kembali lagi software Anda yang berbicara. Kalau software Anda hari ini mau ke Turki tapi masih pakai software yang lama, masih pakai mindset yang lama, tinggalkan webinar ini sekarang juga. Memang saya percaya webinar ini nggak guna untuk Anda. Kenapa? Anda datang ke sini, Anda masih pakai software yang lama, masih pakai mindset yang lama. Tapi kalau Anda malam hari ini mau datang dengan mindset yang baru, Pak, saya mau belajar. Saya mau belajar untuk percaya, Pak. Saya tahu, saya bukan dari keluarga orang berada. Saya tahu, Pak, saya bukan dari keluarga orang yang nggak punya apa-apa. Saya bukan dari keluarga orang yang punya modal. Saya cuma lahir di daerah, Pak. Saya bukan orang ibu kota. Tapi saya mau tekankan, saya mau mengubah nasib saya. Saya mau bekerja keras. Saya mau mengubah software saya. Saya mau mengubah mindset saya. Kurang 1 bulan ini, saya percaya saya pasti bisa. Nah, silakan Anda stay di webinar ini. Hanya orang-orang seperti inilah yang bisa maju. Hanya orang-orang seperti inilah yang bisa mengubah nasibnya. Ajarin kami, Pak, bagaimana supaya saya bisa menjual produk kepada orang yang tidak dikenal. Ajarin kami, Pak, bagaimana menjual KK Lifers kepada orang yang membutuhkannya. Ajarin kami, Pak, bagaimana nates yang kemarin dipromosikan Bunga Zainal, Rebecca Clover, artis-artis terkenal, supaya mereka mau membeli produk kami, dan penjualan berapa supaya kami sampai ke Turki. Itulah baru Anda bisa maju. Meskipun Anda hari ini belum mencapai semua yang Anda impikan, tapi kalau Anda mau belajar untuk percaya, Anda mau mengubah nasib, disitulah titik awal berubah nasib Anda akan terjadi. Ya, nah demikian, saya mau sharing nggak banyak. Kalau Anda mau bicara naik mindset lebih jauh, Anda silakan baca buku Badai Pasti Berlalu sama Success Before 30. Di situ banyak sekali pembahasan soal mindset. Disitulah perlahan dan perlahan itu akan mengubah software Anda. Sampai jumpa di CBC tanggal 18 Desember. Di situ ada satu pertemuan yang sangat luar biasa yang akan juga mengubah belief kita, mengubah mindset kita untuk lebih dalam, dan supaya software Anda akan diganti, supaya tidak diprogram seperti yang di sekolah-sekolah sebelumnya, dari kecil sampai Anda dewasa saat ini. Bukan kebetulan Anda hadiri webinar malam hari ini, karena webinar malam hari ini akan mengajak Anda mengubah nasib Anda. Semua perubahan nasib dimulai dari perubahan mindset. Sukses untuk Anda, selamat malam, dan salam hebat luar biasa.